Pemirsa, rencana Wijaya Karya membawa 4 anak usahanya IPO di Bursa Efek Indonesia menjadi perhatian pelaku pasar. Apa saja untung dan rugi rencana aksi korporasi itu? Kita akan membahasnya bersama CEO Sukor Sekuritas, Bernardus Setia Ananda Wijaya. Selamat pagi, Mas Bernard. Ya, halo, selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Bernard sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kalau kita bicara soal Wika yang akan menghantarkan anak usahanya untuk IPO, ini bagaimana Anda melihatnya, Mas Bernard? Ya, betul sekali. Berdasarkan informasi bahwa PT Wijaya Karya ini akan melakukan IPO kepada 4 anak usahanya di antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Yaitu ada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, Wijaya Karya Realty, Wijaya Karya Rekayasa Industri, dan PT Wijaya Karya Bitumen. Dan dana yang diincar dari IPO ini kurang lebih ada di kisaran 2 triliun, yang mana ini akan menambah ekuitas dari PT Wijaya Karya itu sendiri. Dan tentu saja dana segar ini akan mampu menunjang kinerja dari Wika, apalagi kita bisa melihat bahwa Wika ini memiliki debt equity ratio masih cukup besar, walaupun termasuk paling kecil dibandingkan dengan perusahaan konstruksi lainnya, yakni di angka 376,16%. Ini mampu digunakan untuk mengurangi utangnya dan juga untuk ekspansi usaha dari Wijaya Karya ini sendiri. Dan kita juga melihat bahwa Wijaya Karya Realty juga di bulan Mei nanti akan menjadi induk holding dari hotel BUMN. Yang mana ini akan luar biasa banget karena istilahnya aset yang akan masuk ke Wijaya Karya dengan adanya 22 hotel yang masuk under Wijaya Karya ada di angka 4,7 triliun tambahan aset. Yang mana ini akan menjadi suatu hal yang menarik sekali sebagai sentimen positif untuk Wijaya Karya untuk dilirik oleh para investor. Mas Bernard, dari 4 anak usaha yang sudah disiapkan, ini kan tadi dikatakan rentangnya masih sangat panjang untuk sampai 2024 kan? Nah, di antara 4 anak usaha itu yang paling siap sebetulnya untuk IPO yang mana? Dari 4 anak usaha ini yang paling siap saat ini berdasarkan berita yang beredar adalah terkait tentang Wijaya Karya Realty. Karena tentu saja Wijaya Karya Realty yang akan IPO ini kita melihat bahwa ini akan menjadi suatu potensial luar biasa banget. Karena kita melihat bahwa saat ini pariwisata memang melambat. Akan tapi ini malah menjadi momentum setelah nanti bulan Mei holding hotel BUMN terbentuk. Kemudian hotel diakuisisi, kemudian dapat aset baru 4,7 triliun. Mereka bisa melakukan renovasi segera. Dan ketika renovasi dilakukan dan nanti COVID sudah mereda dan pariwisata mulai naik lagi, ini akan menjadi potensi bahwa bisnis hospitality dari Wijaya Karya Realty ini akan menjadi prospek yang luar biasa baik. Apalagi ketika ekonomi recovery terjadi, vaksinasi sudah dilaksanakan. Makanya hotel ini menjadi pilihan yang menarik dan sektor pariwisata. Baik, Mas Bernard, memang kalau kita melihat kan sekarang pandemi masih terjadi dan belum sebetulnya dibilang aman. Sementara kalau kita bicara soal hotel, kita bicara soal pariwisata yang sangat terdampak sebetulnya dengan pandemi. Dan menurut Anda ini memang sebetulnya momentum yang pas juga untuk mempersiapkan diri, begitu kurang lebih ya, soal Wika Realty ya? Baik. Betul sekali. Bagaimana dengan 3 anak usaha lainnya, Mas Bernard? Ya, untuk ketiga anak usaha lain kita melihat bahwa saat ini masih belum ada banyak info yang beredar ya di pasaran ya. Jadi kita masih wait and see terlebih dahulu sampai menunggu nanti tanggal mainnya seperti itu. Karena yang baru clear betul-betul baru aja kaitannya sama Wijaya Karya Realty. Yang nanti di bulan Mei dia akan menjadi induk holding hotel BUMN. Oke. Bagi pelaku pasar sendiri melihat ada anak usaha Wika yang akan IPO ini bagaimana, Mas Bernard? Yes. Jadi kalau kita lihat Wika dibandingkan dengan emiten-emiten konstruksi lainnya seperti ADI, PTPP, dan juga Waskita, Wika ini merupakan salah satu yang paling menarik. Mengapa? Karena kita melihat bahwa ekuitas dari Wika sebelum nanti masuk aset baru dari hotel BUMN sudah di angka 13,68 triliun atau yang paling tinggi dibandingkan dengan perusahaan konstruksi BUMN lainnya. Selain itu kita juga melihat bahwa dari sisi net sales dan juga net profit, Wika ini merupakan yang paling besar dibandingkan yang lainnya, di mana sales dicatatkan di angka 16,54 T dan juga net profit di angka 185,77 bio. Dan juga secara PI dia di kisaran angka 66,64 dan PBV di angka 0,9, padahal tahun lalu merupakan tahun pandemi. Dan tahun ini dikala tahun economic recovery dan juga persiapan berbagai bisnis yang akan dijalankan oleh Wijaya Karya melalui persiapan 4 IPO-nya, ini akan menjadi hal yang sangat menarik sekali, akan menunjang pendapatan dari Wika
Wika mendapat dana segar, bisa ekspansi, dan bisa menurunkan debt equity ratio-nya. Ya walaupun sebenarnya debt equity ratio dari Wika itu paling rendah dibandingkan yang lain, yang di angka 376,16%. Tapi dengan adanya IPO ini, dana segar bisa mengurangi hutang yang dimiliki oleh Wika ini sendiri. Begitu Mas. Mas Bernard, ini kalau kita melihat, koreksi kalau saya salah informasinya, target laba tahun ini Wika juga melonjak dibandingkan tahun kemarin, bahkan capex yang disiapkan juga lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Apakah ini realistis sebetulnya? Yes, kalau menurut kami dari pandangan Skos kita, Wika ini masih cukup realistis untuk meningkatkan pendapatannya dan juga pendapatan atau net profitnya. Di mana mereka melakukan ekspansi besar-besaran, berbagai proyek baru akan dijalankan, kontrak baru dijalankan, dan ini mampu menunjang performa dari Wika itu sendiri. Dan untuk Wika dari Skos Sekuritas, kita menargetkan harga kali ini untuk Wika ada di target angka 2.000 dengan upside yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga sekarang, di mana Wika di angka 1.385, upside-nya masih kisaran 40%, Mas. Jadi Wika masih menaik sekali untuk dikoleksi. Oke, baik. Mas Bernard, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali.